Malam Panjang. Menurutmu, kenapa seorang penulis dikatakan sebagai penulis? Mungkin karena mereka menulis. Aku juga tahu itu. Tapi bagaimana dengan penulis yang sudah tidak lagi menulis? Dia terdiam sejenak. Kedua tangan mungilnya masih memegang muk kecil dengan kopi hangat di dalamnya. Hanya jari-jarinya yang terlihat. Sementara punggung tangannya tertutup lengan sweater merah marunnya. Dia memalingkan wajahnya ke langit-langit, kemudian melemparkan pandangannya ke mataku. Tidak tahu juga sih. Aku hanya diam, kembali menempelkan pantat rokok dengan mulutku, kemudian menghembuskannya. Kini asap-asap itu mengelilingi kami, berputar mengitari lampu berwarna oranye di atas kami, lalu pergi menghilang. Terlalu egois bila kita menyebut orang yang dulunya menulis, tetapi sekarang tidak, dengan sebutan bukan penulis lagi. Kenapa begitu? Bagaimanapun, mereka pernah menulis. Dan seperti katamu, semua tulisan itu mengekal, bukan? Ia meletakkan muk kopinya pada meja di tengah kami sambil mencondongkan tubuhnya ke arahku. Kita sedang berbicara tentang dirimu, kan? Seorang yang dulunya menulis. Yang dulunya? Kenapa? Kenapa kau sudah tidak menulis lagi? Kau tahu, aku mencintaimu lewat narasimu, dialogmu. Dan hal yang paling aku suka adalah bagaimana kau selalu memperhatikan hal-hal kecil yang jarang sekali dilihat orang lain. Dia meninggikan suaranya akan tetapi tetap lembut terdengar. Kakinya ia naikkan ke kursi. Lalu sambil menggulung ujung jeansnya yang basah terkena tampias hujan di depan kami. Aku diam mencerna semua kata-katanya. Entahlah, aku seperti kehilangan bahan bakar untuk menulis. Semangat ataupun inspirasi dan segala macamnya itu. Sudahlah, terima saja kalau pacarmu ini sudah tidak bisa menulis lagi. Memang bahan bakar seperti apa yang kau gunakan sampai kehabisan? Kesedihan, kesendirian, kekecewaan, hati yang sakit. Ku jawab sambil memalingkan wajahku darinya. Bagaimanapun, ia itu terserah. Aku mencintainya. Hanya saja, aku tidak suka melihatnya ketika dia merokok. Itu haknya. Tapi tetap saja, aku tidak suka melihat perempuan itu, kekasihku sendiri, merokok. Kau tahu, hal-hal seperti kesepian, kesendirian, kekecewaan, dan hati yang sakit adalah bara paling panas sekaligus bahan bakar paling bagus dalam menulis. Banyak manusia yang merasakan itu dan mereka suka kalau ada cerita-cerita yang mewakili perasaan mereka. Dia tersenyum mendengar kalimatku. Sambil menghembuskan asapnya lewat hidung, dia berkata, Kalau begitu, kau sudah tidak merasakan hal-hal seperti itu lagi, kan? menurutku juga begitu. Kuhisap tarikan terakhir dari rokokku. Kemudian kuciumkan ujungnya pada dasar asbak. 8 batang kulihat. Seingatku, aku hanya merokok 3 batang hari ini. Kupikir kekasihku menghisap lebih banyak. Kalau begitu, mulailah menulis dengan perasaan-perasaan senang. Entahlah sayang, aku rasa aku juga tidak bisa merasakan hal itu. Dia berjalan, meninggalkan tempat duduknya.
Kemudian ia sudah ada di punggungku, memeluk. Tangan kirinya mengalung di leherku, sambil tangan kanannya menjepit puntung rokok yang masih berasap. Kosong, seperti aku sudah tak merasakan apa-apa lagi. Semuanya, kesedihan, rasa senang, aku tidak tahu. Aku merasa sekarat dari dalam. Kuraih tangannya yang mengelung di leherku sambil memegangnya erat. Hening lama terjadi di antara kami. Aku bisa merasakan dadanya dengan punggungku. Aku terdiam. Begitu pula dia. Sementara aku mengusap punggung tangannya yang menyentuh jempolku. Dia menopang dagunya di ubun kepalaku, sehingga aku bisa mendengar nafasnya dengan jelas. Rambutnya yang panjang menyentuh punuk dan bahuku. Dalam hening kami, hal-hal lain mengambil bagiannya. Hujan dengan suara air yang jatuh serta sela gemuruh tanpa petir, dan rokoknya dengan bara yang masih menyala. Kami terdiam lama, sampai akhirnya ia kembali bicara. Masih terpikir untuk menulis? Masih dan ingin. Aku ingin kembali menemukan diriku lagi di dalamnya. Menulislah kalau begitu, sayang. Aku pun ingin jatuh cinta kembali padamu. Seperti dulu, aku pernah jatuh dan diam sambil membaca tulisanmu. Lanjutnya menenangkanku. Ia menurunkan kepalanya sejajar dengan kepalaku, kemudian mencium pipiku. Jari-jari mungilnya menyentil rokok yang masih menyala itu keluar, dan hujan memadamkannya di sana. Terima kasih ya. Ku coba kalau begitu. Hidup kita terlalu singkat. Aku lebih memilih untuk berada dalam salah satu perasaan. Entah senang ataupun sedih. Sedih lebih kupilih ketimbang harus berada dalam kekosongan seperti ini. Aku tahu ini kondisi yang sulit. Aku coba bantu ya, sayang. Sehingga kau bisa pilih salah satu. Kalau ternyata aku kembali dalam perasaan sedih, bagaimana? Setidaknya kau tetap menulis dan aku akan selalu jatuh cinta kembali lewat tulisanmu. Kalau dia bilang jatuh cinta lewat tulisanku, kupikir aku jatuh cinta kepadanya sebab ia bisa selalu menenangkanku dengan kata-katanya kepadaku. Tapi entahlah, aku tidak tahu bagaimana bisa jatuh cinta kepadanya. Sebab masih banyak hal-hal lain yang menarik darinya dan lebih daripada itu. Aku membalikan badan. Kami bertatap mata cukup lama. Aku menikmati setiap lekung matanya, juga mulut tipisnya yang berada di antara alis yang tidak begitu tebal tapi masih asli. Kamu kurang tidur tuh. Aku tidak menjawab. Lalu kucium bibirnya yang kecil dan kami bertaut. Cukup lama sampai kurasakan kalau tubuh dan ciumku merasa sangat nyaman dan juga tenang. Setelah itu, dia memegang tangan kiriku dengan tangan yang sama ia menjepit puntung rokok. Kemudian dia menarikku ke dalam ruangannya. Dan kurasa malam ini akan jadi lebih panjang daripada seharusnya. Nadira, mimpi indah ya kamu.